Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang pernikahan dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hani sebagai pemandu podcast pada malam hari ini. Selanjutnya perkenalan. Halo, nama aku Namsila Disaboya, salah satu anggota kelompok KKN 90. Halo, nama aku Dismaya, salah satu anggota kelompok KKN 90. Halo, nama aku Nurrahmawati Putri, anggota KKN kelompok 90. Halo, nama saya Nasrullah, saya juga anggota dari KKN kelompok 90. Halo, aku Ella dari anggota KKN kelompok 90. Halo, namaku Dania Anelia Safila dari anggota KKN kelompok 90. Terima kasih teman-teman semua untuk perkenalannya. Jadi mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, mungkin teman-teman juga punya perspektif masing-masing tentang pernikahan dini juga ya. Gimana sih pendapat kalian tentang bagaimana pernikahan dini di tahun sekarang atau di zaman sekarang ini, dan apa sih harapannya ke depan? Jadi nanti ada beberapa kartu di depan, nanti masing-masing teman-teman mengambil satu kartu dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan dan pernyataan yang ada. Jadi nanti setelah pertanyaannya dibuka, nanti kita berdiskusi bareng-bareng. Jadi selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Dimulai dari Kakak Nasrul, ambil pertanyaannya. Bacain. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan siap ya? Siap ya? Iya. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar pernikahan dini? Dimulai dari Kak Nasrul. Pernikahan dini itu menurut saya tentang kedewasaan seseorang ya. Jadi tidak hanya usia, tapi tentang kedewasaan seseorang. Masalah biaya hidup atau misalnya kerukunan rumah tangga itu tergantung bagaimana kedewasaan seseorang. Tidak mulu hanya usia seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Jadi kadang kita melihatnya kontra, kadang juga melihatnya pro gitu. Ya, bagaimana kedewasaan. Jadi harus dipersiapkan gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih untuk Kak Nasrul. Selanjutnya dari pendapat Mbak Maya, silakan. Kalau aku sih Kak, tentang nikah dini itu sama aja kayak usia kita kan masih muda, terus kita harus nikah di usia itu, berarti kayak masih anak-anak ya. Bisa aja bocah kawin sama bocah, atau masih usia muda nih tapi udah kawin sama temennya, sama aja bocah ngemong, Bocah ya, bocah gitu ya. Anak juga gitu. Karena perawat anak gitu ya. Iya, masih mikirnya kayak gitu sih. Mereka mungkin belum juga berpikiran dewasa, tapi ya itu tadi masih ada pro kontra, tergantung masing-masing individu juga. Ya, ada pendapat lain dari teman-teman? Dari Mbak Ella? Mungkin kalau dari saya tuh pernikahan dini itu pernikahan yang emang terjadi di usia yang memang sepantasnya belum memenuhi kriteria untuk melakukan pernikahan seperti itu. Jadi mungkin karena ada beberapa kurang ya pengawasan dari orang tua mungkin, dan mungkin karena pergaulan bebas yang membuat mereka untuk memutuskan untuk melakukan pernikahan dini seperti itu. Siapa lagi nih? Aku nih. Boleh kan? Jujur tadi dari pertama kali Kak Hani bilang apa sih yang terlintas pertama kali itu pernikahan ini tuh punya banyak stereotip buruk gak sih di masyarakat. Kayak kalau ada yang nikah muda, ada yang di bawah umur nih udah tiba-tiba nikah gitu, kayak banyak jangan-jangan ini nih, jangan-jangan gitu sih. Padahal kenyataannya mungkin gak selalu gitu ya teman-teman, tapi ya gitu dia pokoknya. Ya, dari Kak Rahma? Kalau aku sih kalau emang dengar pernikahan dini pertama kali yang ada di pikiran itu ya MBA itu, married by accident itu sih. Mantap sekali. Saya kurang paham itu Kak. Aduh, gimana ya? Ya married by accident. Ya gitu. Accident. Iya. Kurang jelas kayaknya. Saya listeningnya.
Mungkin terakhir dari Kakak Ella pendapatnya seperti Kalau apa? dari aku ya nikah dini itu pernikahan yang terjadi antara dua-duanya, dari suami atau istrinya atau salah satu di antara mereka yang memiliki atau pada keadaan saat itu tuh umurnya belum mencukupi umur atau usia dasar bagi kita untuk melakukan pernikahan secara legal seperti itu. Jadi kayak dituntut gitu nggak sih? Harusnya belum nih. Ya, Iya, tapi iya. udah nikah dulu ya di usia muda. Tapi itu bisa karena faktor dari internal maupun Iya, eksternal. iya, betul. Jadi kita nggak ngejudge gitu ya, kayak ini kita aja. Tapi untuk gitu. lingkungan berpengaruh banget gak sih buat anak-anak Ya, kayak di apalagi usia muda gitu? tetangga-tetangga rumpi biasanya. Iya. Iya benar Rumah sih. tetangga. Rumput tetangga ya. Nular gitu ya lingkungannya. Bisa jadi seperti itu. Udah cukup untuk pertanyaan pertama. Dilanjut untuk mengambil kartu yang kedua. Silakan untuk Kak Boya. Oh, dibaca Hani nih. Oke. Untuk pertanyaan kedua siap ya? Menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangan pernikahan dini itu? Dimulai dari Kak Adel, silahkan. Oke. Menurut saya kalau kelebihan pernikahan dini nih Kak, secara kita bisa membentuk pribadi masing-masing ya dari awal gitu. Terus juga bisa sama-sama membangun pendidikan yang mulai mendukung pendidikan masing-masing ya. Terus Iya. karena usia juga masih dini, terus juga memang secara finansial tuh usia dini itu belum mencukupi untuk Ya, sangat melakukan kurang ya. pernikahan ya, sangat Iya. kurang. Tapi kan dari situlah kita mulai meniti kehidupan yang sulit bersama-sama nanti kemudian bisa sukses kayak gitu. Iya. Ya, kalau kekurangannya sih yang namanya pernikahan dini ya masih labil, yang namanya anak-anak ya, jadi mudah bercerai mungkin nanti Emosionalnya gitu ya? emosionalnya gitu, mudah bertengkar di rumah tangganya, terus nanti masih kecil udah ngurus anak gitu, udah ya kayak gitu seperti itu. Ada pendapat lain dari Kak Boya? Mungkin karena kita UIN gitu ya. Iya. Mungkin kalau dilihat dari sisi agama ya pastinya menghindari zina mungkin ya. Iya. Kayak, ya mungkin takutnya ada suatu hal yang tidak diinginkan, jadi ya udah dipercepat. Kelebihannya sih itu ya, tapi menurut aku pribadi tetap banyak kekurangannya sih. Tadi contohnya kayak masalah emosional, terus juga dari kesehatan yang mungkin kalau seharusnya belum siap dari sisi kesehatan tapi sudah dituntut untuk ya siap, Ya, jadi kan ya untuk hal menikah. yang dipaksakan tidak baik gitu. Iya. Ya mungkin itu sih dari aku. Untuk pendapat lain dari Kak Nasrul? Kalau dari saya sendiri ya, untuk positif dari nikah muda itu lebih kayak mengejar keturunan atau regenerasi. Iya. Maksudnya gini, banyak orang yang di usia 30 atau 40 anak dia masih 10 atau 10 tahun atau iya. ini. Jadi sepantaran jadi Ya, anak iya. juga ya. Biar bisa Soalnya depan kalau gitu. misalnya kita di hari tua nanti masih ngurus anak sepantaran 3 tahun 4 tahun tuh tidak nikmat lah usia senja iya. kita gitu loh. Terus juga kan kalau misalnya udah pada gede kan, ketika kita usia senja kan kita tinggal si anak kita bisa ngasih sesuatu lah ke kita gitu, tidak hanya menjaga ngurusin anak, kita juga kan butuh hari tua. Jadi kalau misalnya nikah sejak dini mungkin regenerasinya bisa kekejar gitu loh. Iya. Tuh. Tapi di sisi lain kalau misalnya tadi yang saya awal bilang itu masalah kedewasaan, karena dewasa itu emang kan tidak hanya menentukan usia, tapi juga pola pikirnya, bagaimana emosionalnya kayak gimana. Tapi kan gini, kedewasaan belum tentu usianya muda sudah dewasa. Tapi kalau misalnya usianya sudah matang, sudah pasti kedewasanya matang. Jadi untuk nikah muda ini tuh persentase perbandingannya itu 1 berbanding berapa ratus gitu loh. Iya. Nah, 1 banding 100. jadi sedikit banget yang berhasil nikah muda sampai langgeng gitu. Iya. Kebanyakan itu enggak, karena emang usianya itu ya belum tentu, karena usianya belum matang, kedewasaannya juga belum matang. Itu kalau saya. Ya, menurut pendapatnya Kak Rahma bagaimana? Kalau kelebihan sih menurut aku pribadi ya kayak tadi ya bener kayak bisa bermain bersama anaknya gitu, energi masih kuat lah istilahnya gitu kan. Terus pendampingan anak juga lebih intensif karena masih muda juga kan, jadi anak lebih terperhatikan gitu, diperhatiin banget gitu.
Kemudian kalau dari sisi kekurangannya sih banyak sih sebenarnya, tapi menurutku ya salah satunya mental yang belum stabil juga kan. betul. Bisa jadi ya putus di tengah jalan gitu loh. Terus kemudian juga finansial juga seperti yang dikata Kak Adel itu. Menurutku sih itu aja sih kayaknya. Ya, untuk Kak Maya? Kalau Gimana? aku ya hampir mirip tadi ya sama kayak teman-teman, intinya kalau kekurangan sih lebih dari sifat emosional masing-masing itu karena usia tadi. Terus juga untuk kedepannya sih mungkin mikirnya ya kalau ini kelebihan dulu deh. Kalau kelebihannya bisa dewasa bersama tadi kan ya, karena menurut usia juga masih muda, terus nanti tambah tahun tambah hari mungkin bisa banyak masalah tuh bisa apa ya cari solusi bersama gitulah ya. Istilahnya mungkin gitu maksudnya keinginannya. Tapi untuk kekurangannya sih karena masih muda ya kebanyakan desakan finansial itu pasti ada, terus juga emosional tadi benar juga, terus juga kesehatan ya. Kalau usia muda tuh kebanyakan rentan juga kan untuk hamil di usia muda, kayak gitu masih bahaya juga. Kayak gitu sih. Selanjutnya untuk Kak Ella? Kalau dari aku pernikahan dini itu perlu apa ya, kayak di sisi tadi kan sudah disebutkan kayak kelebihan sama kekurangannya kan sudah disebutkan ya. Catatannya sih ini sih harus mempertimbangkan beberapa apa ya kayak faktor-faktor kesehatannya, mulai dari sehat mental, sehat finansial, dan juga dari kedua belah pihak itu harus menyetujui gitu. Harus mendukung, tidak hanya menyetujui oh iya kalian boleh menikah ini atau tidak, tapi harus mendukung dan juga membimbing mereka karena secara usia juga kan belum Cukup ya. gitu. Ya perlu dipertimbangkan kesehatan seperti itu, kayak kesehatan mental, finansial, dan lain sebagainya. Jadi bukan kayak yang dijodohin kan paksaan gitu kan. Harus benar-benar dua keluarga nih. Iya. Soalnya dua keluarga jadi satu gitu ya. Menyatukan dua insan. Keluarga nih. Keluarga. Ya, jadi satu ya. Boleh. Ada ikatan ya. Oke, untuk pertanyaan kedua selesai ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk Kak Rahma, boleh ambil kartunya? Oke. Pertanyaan ketiga siap ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, apa sih tanggapan kalian tentang stereotip atau jalan pintasnya tentang pernikahan dini yang ada di masyarakat? Gimana sih dengan adanya pernikahan dini itu jalan pintasnya itu seperti apa sih yang ada di masyarakat? Dimulai dari Kak Ella. Jalan pintas, maksudnya jalan pintas yang kayak gimana tuh? Jika ada di masyarakat tuh ada pernikahan dini, gimana sih caranya biar pernikahan dini tuh kayak semakin berkurang? Sekarang kan di tahun sekarang kan banyak banget pernikahan dini ya. Iya. Karena mungkin diakibatkan oleh lingkungan sekitar atau paksaan orang tua. Gimana sih menurut Kak Ella tentang jalan pintasnya pernikahan dini di tahun sekarang ini? Kalau dari aku sih sebenarnya banyak, maksudnya kayak dari kampung halamanku juga banyak yang melakukan praktek-praktek pernikahan dini. Jadi kayak beberapa faktor seperti kayak putus sekolah atau karena sudah bekerja terlalu lama meskipun usianya masih muda tapi udah nggak sekolah gitu. Kebanyakan tuh karena putus sekolah seperti itu. Ya kalau stereotip di masyarakat aku masih menganut orang-orang zaman dulu, kalau ibarat udah 20 ke atas itu tuh kalau bagi perempuan Sudah pantas sudah gitu ya. pantas untuk menikah. Bahkan kalau sudah mencapai umur 24 tahun belum menikah itu masih kayak bakal dianggap apa ya udah tua gitu. Perempuan tua. Gua juga udah kayak kapan nih merah? Kapan gitu. nih? Iya, dan itu sudah apa ya sering terjadi banget gitu. Nah itu loh teman-teman udah pada nikah di Perbandingan 20 ya. Iya. Bandingin lah. Ya seperti itu sih, tapi kalau dari apa ya, kalau dari faktor yang lain itu tuh untuk menghindari hal-hal tersebut ya kita sebagai remaja ya menyibukkan diri gitu loh. Tidak melulu masalah itu diselesaikan dengan cara pernikahan gitu. Bisa dengan belajar, Betul itu sekali. tidak melewati sekolah, nggak lewat sekolah kan masih ada tempat-tempat belajar yang lain, tempat kursus misalnya dan lain sebagainya. Pusing menikah aja. Zaman sekarang banyak kan ya. Jalan pintas yang Yang sangat amat lah. Ya untuk Kak Boya.
Jadi aku bicara soal stereotip tadi yang udah bilang pertama sih, kalau di lingkungan aku pribadi masih masih buruk ya, kayak kesannya tuh nikah muda berarti ada something gitu, ada kecelakaan dan sebagainya. Walaupun banyak juga yang menganut budaya kayak yang tadi Kak Ella bilang gitu kan, mungkin di situ memang kalau perempuan kalau udah dapat calon yang udah kerja walaupun lulus SMP juga kenapa enggak gitu kan. Banyak juga yang masih kayak gitu. Jadi ya sebagian besar masih buruk sih. Ya itu aja sih dari aku. Oke, pendapat dari Kak Mayang gimana? Kalau aku sih tinggal di kota sama desa itu pasti ada perbandingannya Iya, Kalau misal banget. di desa itulah biasanya tuh ya mungkin hampir sama, tapi juga ada yang kayak masih berpikiran anak aku dinikahin usia segini aja biar nggak dikira zina sama tetangga lah. Biasanya omongan tetangga tuh yang malah mempengaruhi. Terus kalau yang di kota sendiri ya tanggapannya itu sih kayak tiba-tiba kok nikah muda kenapa nih? Nah kayak gitu kan. Iya. Jadi tanda tanya ya. Padahal kalau yang di desa tuh untuk kayak nggak ada, biar nggak ada tanggapan buruk, tapi kalau di kota tuh kayak kesannya diem-diem. Padahal kan nikah kan biar itu halal, biar diketahui orang, tapi kesannya tuh kayak buruk dulu di masyarakat gitu loh. Padahal juga Tiba-tiba nyebar undangan. Iya. Kan emang harus dijelaskan itu. Iya. Gitu sih. Ya, selanjutnya Kak Rahma. Kalau dari aku sih kan kalau kasus pernikahan dini di Indonesia itu kan kebanyakan karena MBA tadi, married by accident. Menurutku biar pernikahan dini itu kita kurangin di Indonesia ini, salah satunya ya jangan menganggap tabu tuh sex education aja sih. Ya, betul. Itu aja sih Kak. Pendapatnya Kak Nasrul seperti apa? Kalau dari saya itu stereotip kayak gitu biasanya paling banyak victimnya tuh terjadi pada perempuan ya. Jadi perempuan kalau misalnya udah sekolah, kalau ada cowok yang mau melamar atau dari juragan kayak udah aja gitu. Nah, jadi sebenarnya pernikahan dini itu nggak semata-mata dari pihak cowok cewek itu semuanya nikah muda, maksudnya di usia yang rentan masih remaja gitu. Tapi di sisi lain ini karena si cowoknya udah matang, udah bapak-bapak udah om, ceweknya itu. Nah, itu juga kan masih jadi kasus yang susah dipecah lah, karena kan nikah muda ya kitanya taunya cewek cowoknya muda semua salah satunya. Nah, kalau menurut saya solusi untuk stereotip di antara satu pihak perempuannya yang muda atau dua-duanya, kalau menurutku sih pendidikan karir. Jadi kalau misalnya semuanya itu fokus sama karir, pendidikan, nikah muda tuh bisa teratasi lah. Ya contohnya kakak-kakak di sini, kan harusnya kan kalau misalnya nggak kuliah itu bisa ada kemungkinan untuk nikah duluan, ya kan? Nah karena misalnya kakak-kakak di sini mau nyelesain S1 dulu, jadi kan semakin mundur usianya untuk nikah. Terus omongan-omongan dari tetangga untuk kamu kok nggak nikah, itu kan bisa terhindari. Jadi kalau misalnya saya tuh stereotip untuk nikah dini tuh aslinya karir dan pendidikan gitu loh. Kalau pendidikan dan karir udah maju, pernikahan ini bisa teratasi lah, bisa berkurang. Tentunya dengan dukungan dan support dari orang tua. Kalau orang tuanya nggak ngedukung ya sama aja gitu. Iya betul. Kalau itu kalau dari saya itu. Tapi kadang gini gak sih, kayak justru udah fokus karir, keenakan kerja, jadi itu menjadi suatu diskusi yang menarik. Jadi perempuan tua kan. Tapi itu kalau misalnya masalah wanita karir itu saya yakin nggak bakal sampai kayak tua banget ya, minimal 30 lah gitu loh. Bagi orang kota Gitu. Bagi desa itu udah terlalu tua. Jadi sebenarnya kalau gitu lingkungan, dukungan dari orang tua itu kayak berkesinambungan gitu loh. Nggak cuma diri kita harus kayak nentuin itu, kadang-kadang tertekan sama lingkungan juga nggak baik gitu. Betul. Untuk Kak Adel gimana? Ya, kalau menurut aku stereotip dalam pernikahan dini itu kan di desa aku tuh ya, di desa aku kayak ada yang udah lulus sekolah, terus dia memutuskan udahlah nikah aja. Nanti yang kerja suami, terus aku tinggal berkarir sambil mengemban sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Terus juga ada pandangan masyarakat kalau ngapain sih perempuan itu nggak perlu pendidikan tinggi gitu, yang nantinya tiba-tiba ngurus anak terus di dapur seperti itu ya. Jadi terus juga kayak
pendidikan seperti itu, kayak udah pusing gitu kan karena udah kebanyakan masalah mungkin ya, jadi dia kayak seperti broken home kayak gitu. Dia memutuskan udahlah menikah aja seperti itu. Jadi kayak mungkin jalan pintas untuk pernikahan dini itu solusinya kalau menurut aku tuh kayak menyibukkan diri aja sih sebenarnya itu. Kayak enggak, kalau misalkan ada masalah sebisa mungkin kita tuh ada tempat yang buat kita tuh menenangkan hati, biar kita tuh tidak mengambil keputusan yang akan merugikan diri kita sendiri. Itu seperti itu sih. Yang paling penting tuh jangan mikirnya nikah Iya. terus gitu ya. Jadi biasanya pikiran pengen yang nikah Jadi banget, pikirannya kan. nikah itu enak Walaupun padahal masih- enggak. Bahkan nikah ada beban gitu ya. belum tahu kedepannya itu Iya. gimana, kehidupannya berat atau enggak, seperti itu ya. Selesai untuk pertanyaan ketiga. Masih masih ada pencerahan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Agak ini ya sensitif gitu Iya. ya. Udah umur Rasanya. segini ya. Gitu ya.